Pagi itu, suara ayam jantan baru saja berhenti berkokok ketika Rara keluar dari kamarnya. Ia berjalan perlahan ke dapur, berniat membantu menyiapkan sarapan. Di rumah kayu sederhana yang ia tinggali bersama keluarganya, Rara terbiasa bangun lebih awal untuk membersihkan lantai, mencuci piring, atau sekadar menyapu halaman. Namun, sebelum sempat menyentuh panci di dapur, suara yang sudah sangat akrab dan menusuk telinga terdengar. "Rara, coba lihat bajumu itu. Nggak malu apa? Sobek sedikit di bagian bawah, terus dipakai aja. Kayak orang nggak punya," sindir Dina, kakaknya yang 2 tahun lebih tua. Rara terdiam. Kata-kata itu seperti pisau yang lagi-lagi menggores hatinya. Dina memang selalu begitu. Apapun yang dilakukan Rara, pasti ada saja celah untuk dihina. Kalau Rara rajin, dianggap sok sibuk. Kalau Rara diam, dibilang pemalas. Bahkan cara Rara berpakaian pun tak luput dari ejekan. "Aku nanti mau ke pasar. Jangan ikut. Orang kayak kamu bikin malu aja," tambah Dina sambil menyisir rambutnya yang panjang dan berkilau. Rara hanya menunduk. Ia tahu, membantah hanya akan membuat situasi semakin panas. Ia sudah terbiasa menerima kata-kata pedas itu. Tapi di dalam hatinya, ia tetap merasa perih. Rasanya seperti tak pernah benar di mata kakaknya sendiri. Di meja makan, ibu mereka hanya diam. Ibu tampak lelah, mungkin karena pekerjaan di sawah yang tak ada habisnya. Sementara ayah sudah lama merantau dan jarang pulang. Situasi itu membuat Dina merasa seperti penguasa rumah. Ia bisa berkata apa saja, seolah semua orang harus mengikutinya. "Dengar ya, Ra. Kalau kamu mau hidup enak, jangan cuma ngandelin belas kasihan orang. Kamu tuh nggak ada apa-apanya dibanding aku. Aku pintar, aku punya banyak teman. Kamu cuma Rara, anak yang gak pernah kelihatan menonjol." Ucapan itu membuat dada Rara sesak. Ia ingin sekali menjawab, ingin sekali mengatakan bahwa dirinya juga berharga. Tapi bibirnya kaku. Ia hanya menunduk, membiarkan kata-kata Dina menancap dalam-dalam. Setiap hari, situasi itu terus berulang. Kalau bukan soal pakaian, Dina akan mengomentari wajah Rara yang dianggap polos dan tidak menarik. Kalau bukan soal wajah, ia akan menyinggung nilai sekolah Rara yang biasa-biasa saja. Semua hal seolah salah di mata Dina. Namun yang paling menyakitkan, hinaan itu sering dilontarkan di depan orang lain. Tetangga, teman, bahkan saudara jauh yang kebetulan berkunjung. Rara pernah merasa wajahnya panas terbakar saat Dina terang-terangan menyebutnya pemalas di depan Bu Wati, tetangga sebelah yang datang meminjam gula. Sejak saat itu, Rara sering menghindar jika ada orang datang ke rumah. Ia takut Dina akan kembali mempermalukannya. Meski begitu, Rara tidak pernah membalas. Ia lebih memilih menyimpan semuanya sendiri. Di luar rumah, ia berusaha terlihat biasa saja. Ia tetap tersenyum saat bertemu teman-teman, tetap membantu tetangga yang membutuhkan. Tapi jauh di dalam hatinya, ada luka yang makin lama makin dalam. Malam hari sering menjadi saat paling sulit bagi Rara. Di kamarnya yang sempit, ia menatap langit-langit bambu, berusaha menahan air mata. Kadang ia bertanya-tanya, apa salahnya sampai kakaknya sendiri tega memperlakukannya seperti itu. Ia hanya ingin dicintai, hanya ingin dianggap ada. Tapi setiap harinya, yang ia terima justru kebalikan. Ada satu kejadian yang masih terpatri kuat dalam ingatannya. Waktu itu, Rara ikut lomba menulis cerita pendek di sekolah. Ia tidak berharap menang, hanya ingin mencoba. Ketika hasilnya diumumkan, meskipun tidak juara, karyanya masuk dalam 10 besar. Guru bahasa Indonesia bahkan memuji tulisannya di depan kelas. Dengan semangat, Rara pulang dan bercerita kepada Dina. "Din, tadi aku masuk 10 besar lomba menulis. Guruku bilang tulisanku bagus." Namun Dina hanya terkekeh, lalu menjawab dingin, "10 besar? Itu artinya kamu masih kalah sama 9 orang lain. Ra, jangan bangga dulu. Lagian, tulisanmu bisa bagus apa sih? Kamu kan gak pernah menonjol." Rara terdiam. Hatinya hancur.
Ia berharap bisa berbagi kebahagiaan dengan kakaknya, tapi yang ia dapat hanya ejekan. Malam itu, ia menangis lama sekali, menenggelamkan wajah di bantal agar tidak terdengar oleh siapapun. Seiring waktu, Rara mulai terbiasa menelan rasa sakit itu. Ia belajar menyembunyikan luka dengan senyum. Orang-orang di luar rumah sering melihatnya sebagai gadis yang tenang, ramah, dan ringan tangan. Mereka tidak tahu, di balik senyum itu ada perasaan yang terus-menerus terluka. Budi, sahabatnya sejak kecil, pernah bertanya, "Ra, kenapa kamu sering kelihatan sedih?" Rara hanya menggeleng, lalu menjawab singkat, "Nggak apa-apa, Bud. Aku cuma capek." Ia tidak ingin orang lain tahu bagaimana sebenarnya ia diperlakukan di rumah. Baginya, itu aib. Biarlah ia sendiri yang menanggung. Namun ada kalanya, luka itu begitu besar hingga sulit ditutupi. Seperti ketika Dina menghinanya di depan banyak orang saat acara arisan kampung. Dina dengan lantang berkata, "Adikku itu pemalas. Nggak bisa apa-apa. Untung aku yang jadi kebanggaan keluarga, bukan dia." Semua mata tertuju pada Rara. Ia ingin lari, ingin menghilang saat itu juga. Tapi ia hanya bisa diam, menahan perasaan yang seakan diremukkan. Sepulang dari acara itu, Rara masuk ke kamar dan menangis semalaman. Hidup di rumah sendiri seharusnya memberi kenyamanan. Tapi bagi Rara, rumah justru menjadi tempat di mana luka terus diperbarui setiap hari. Ia merasa tidak pernah punya ruang aman. Tidak pernah ada kata hangat yang menenangkan. Yang ada hanya ejekan, hinaan, dan rasa tidak berharga. Di tengah semua itu, Rara mencoba bertahan. Ia berpegang pada satu hal, kenangan akan Nenek Siti, orang yang dulu selalu memujinya, selalu menghiburnya, dan selalu membuatnya merasa berarti. Tapi itu baru akan diceritakan nanti. Untuk saat ini, yang ada hanyalah luka di rumah sendiri. Luka yang perlahan membentuk dirinya menjadi seseorang yang kuat, meski seringkali ia merasa rapuh di dalam hati. Siang itu, Rara duduk di beranda rumah. Angin berhembus pelan, membawa aroma sawah yang baru saja dipanen. Dari kejauhan, terdengar suara anak-anak kecil berlari-lari sambil tertawa. Tapi bagi Rara, suasana itu tidak cukup untuk mengusir rasa sepi yang menggantung di hatinya. Setelah pertengkaran kecil dengan Dina pagi tadi, ia merasa lelah. Kata-kata kakaknya kembali terngiang-ngiang, membuat dadanya sesak. Untuk menghibur diri, Rara menutup mata sejenak. Dan saat itu juga, kenangan tentang Nenek Siti datang begitu jelas. Nenek adalah satu-satunya orang yang membuat Rara merasa berharga. Meski sudah beberapa tahun meninggal, suara dan nasihat nenek masih seperti hidup dalam ingatannya. "Rara, jangan pernah kecil hati kalau ada yang merendahkanmu. Orang yang merendahkan orang lain biasanya karena hatinya sedang kosong," kata nenek suatu sore ketika mereka duduk di bawah pohon jambu di halaman rumah. Saat itu, Rara masih duduk di bangku SMP. Dina pun sudah sering bersikap sinis padanya, bahkan di depan nenek. Tapi berbeda dengan orang lain yang memilih diam, nenek selalu membela Rara tanpa harus berteriak. Ia melakukannya dengan lembut, membuat Rara merasa aman. "Kalau kamu sabar, orang akan lihat. Bukan hari ini, bukan besok, tapi nanti, orang akan tahu siapa yang benar. Hidup ini bukan soal siapa yang paling banyak bicara, tapi siapa yang paling ikhlas bekerja." Begitu pesan nenek yang tak pernah hilang dari ingatan. Rara tersenyum kecil setiap kali mengenang kata-kata itu. Nenek memang sederhana, tapi ucapannya selalu menenangkan. Ia bukan orang yang berpendidikan tinggi, tapi kebijaksanaannya membuat semua orang di kampung hormat. Bahkan orang-orang sering datang meminta nasihat pada nenek, mulai dari urusan keluarga sampai soal pertanian. Kenangan lain yang masih melekat adalah kebiasaan nenek mengajak Rara ke sawah. Meski tubuhnya sudah renta, nenek tidak pernah benar-benar berhenti bekerja. Dengan caping lebar menutupi wajah, nenek berjalan perlahan sambil menggenggam tangan kecil Rara. "Lihat padi itu, Ra. Mereka tumbuh subur karena menunduk. Orang juga begitu. Kalau mau dihormati, jangan sombong.
Orang yang menunduk bukan berarti kalah, tapi tanda bahwa ia tahu diri, ucap nenek sambil menunjuk hamparan padi. Rara kecil hanya mengangguk, meski belum sepenuhnya mengerti. Tapi semakin ia besar, semakin ia memahami maksudnya. Nenek ingin ia tumbuh rendah hati, tapi tetap percaya diri. Dan itulah yang selalu Rara pegang ketika ia merasa terhina oleh kata-kata Dina. Ada juga kenangan tentang malam-malam ketika listrik padam. Nenek akan menyalakan lampu minyak, lalu mengajak Rara duduk dekatnya. Di saat itulah nenek sering bercerita tentang masa mudanya. Bagaimana ia juga pernah diremehkan, dianggap tidak mampu, bahkan ditinggalkan. Tapi nenek selalu menghadapinya dengan kesabaran. Kalau kamu kuat menahan luka, nanti luka itu akan jadi kekuatanmu. Ingat, Ra, orang yang bisa sabar itu bukan orang lemah. Justru mereka yang paling kuat, kata nenek dengan tatapan penuh keyakinan. Bagi Rara, kata-kata itu seperti mantra. Setiap kali Dina menghina, ia mencoba mengingat wajah nenek yang teduh. Ia berusaha menanamkan dalam hati bahwa hinaan itu tidak menentukan siapa dirinya sebenarnya. Meski sulit, kenangan itu cukup untuk membuatnya bertahan. Terkadang, Rara juga ingat kebiasaan nenek memberikan pujian kecil. Hal-hal sepele, seperti saat Rara berhasil membuat kue cucur yang bentuknya lumayan rapi, nenek akan berkata, "Wah, cucurnya cantik sekali. Kamu memang berbakat." Atau ketika Rara membantu menyapu halaman, nenek akan berkomentar, "Kalau Rara yang nyapu, halaman ini jadi kelihatan lebih bersih." Bagi orang lain, mungkin pujian itu biasa saja. Tapi bagi Rara, itu bagaikan emas. Karena di rumah, ia jarang sekali mendapat pengakuan. Nenek seolah menjadi satu-satunya orang yang melihatnya apa adanya, tanpa membandingkan dengan siapapun. Setelah nenek meninggal, rumah terasa hampa. Tidak ada lagi suara lembut yang menenangkan. Tidak ada lagi tangan hangat yang membelai rambutnya ketika ia menangis. Sejak itu, Rara harus belajar menghadapi Dina sendirian. Kadang ia merasa tak sanggup. Namun setiap kali hampir menyerah, ia mengingat kembali pesan nenek. Sore itu, Rara berjalan ke belakang rumah, tempat ada pohon jambu yang dulu sering jadi tempatnya duduk bersama nenek. Ia duduk di tanah, menatap pohon yang kini sudah lebih besar. Angin membawa suara dedaunan yang bergesekan, seakan-akan nenek sedang berbicara padanya. "Ra, jangan takut. Kamu bisa melewati semua ini," ia membisikkan pada dirinya sendiri, meniru suara nenek. Rara menarik napas dalam-dalam. Meski air mata menetes, ada perasaan hangat yang menemaninya. Ia tahu, meski nenek sudah tiada, kenangan itu akan selalu hidup. Dan kenangan itulah yang membuatnya tidak sepenuhnya jatuh. Hari-hari berikutnya, setiap kali Dina melontarkan hinaan, Rara mencoba lebih tenang. Ia mulai belajar tidak langsung menangis. Ia mengingat kata-kata nenek, orang yang merendahkan orang lain hatinya sedang kosong. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa Dina hanyalah orang yang haus pengakuan, sementara ia harus belajar tetap kuat. Budi, sahabatnya, kadang heran melihat Rara masih bisa tersenyum meski jelas-jelas disakiti. "Kamu kok bisa sabar banget, Ra? Kalau aku sih mungkin udah marah besar," kata Budi suatu hari. Rara hanya menjawab, "Aku ingat nenekku, Bud. Beliau selalu bilang sabar itu bukan berarti kalah." Budi mengangguk, meski terlihat belum sepenuhnya mengerti. Bagi Rara, tidak apa-apa kalau orang lain tidak paham. Yang penting, ia tahu bahwa kenangan akan nenek Siti adalah harta berharga yang membantunya bertahan. Malam itu, sebelum tidur, Rara menatap foto lama nenek yang ia simpan di lemari. Foto itu sudah mulai pudar, tapi senyum nenek tetap jelas terlihat. "Nek, aku kangen," bisiknya pelan. Lalu ia menutup mata, membiarkan kenangan itu menjadi selimut hangat yang menenangkan tidurnya. Di rumah yang sering membuatnya merasa kecil, hanya kenangan neneklah yang bisa membuatnya merasa berarti. Dan ia percaya, suatu saat nanti, semua nasihat nenek akan menjadi cahaya yang menuntunnya keluar dari gelapnya luka. Pagi itu, Rara duduk di bangku kayu dekat warung kecil milik Bu Siti, tetangga yang sering berjualan jajanan pasar.
Di depannya ada sepiring gorengan dan segelas teh manis. Rara tidak terlalu lapar, tapi ia sengaja duduk di sana untuk menenangkan pikiran setelah pertengkaran singkat dengan Dina tadi pagi. Dina kembali menyindir bajunya yang lusuh, membuat hati Rara panas dan perih. Tak lama, seorang pemuda datang sambil mengayuh sepeda tuanya. Raut wajahnya cerah, meski keringat membasahi dahinya. Itu adalah Budi, sahabat Rara sejak kecil. Ia mengenakan kaos sederhana dan celana pendek yang penuh noda tanah, tanda baru saja pulang dari membantu ayahnya di sawah. "Ra, dari tadi aku cari kamu." Ternyata ngumpet di sini," kata Budi sambil menaruh sepedanya dan duduk di samping Rara. Rara tersenyum tipis. "Aku cuma mau tenang sebentar, Bud." Budi menatapnya lekat-lekat. Ia tahu benar sahabatnya itu jarang sekali mengeluh, tapi raut wajahnya selalu mudah terbaca. "Kamu habis dimarahi lagi ya sama Dina?" Rara terdiam. Ia tidak langsung menjawab, hanya menunduk, menatap gorengan yang sudah dingin. Diamnya itu sudah cukup bagi Budi untuk mengerti. "Ra, aku nggak ngerti kenapa Dina terus-terusan kayak gitu sama kamu. Padahal kamu itu rajin, baik, nggak pernah bikin masalah. Kalau ada orang yang pantas dihormati di rumah itu, ya kamu, bukan dia," ujar Budi dengan nada kesal. Rara buru-buru menoleh, takut ada orang lain yang mendengar. Ia tidak ingin orang-orang di kampung tahu tentang masalah keluarganya. "Sudahlah, Bud. Aku nggak mau orang lain tahu. Lagian, Dina itu kakakku. Aku tetap harus hormat." Budi menghela napas. Ia memang sering melihat bagaimana Dina memperlakukan Rara, bahkan di depan orang lain. Namun ia menghargai pilihan Rara untuk tidak membuka aib keluarga. Meski begitu, Budi bertekad untuk selalu ada di samping sahabatnya itu. "Kalau kamu butuh tempat cerita, ceritalah ke aku. Jangan dipendam sendiri terus. Aku nggak janji bisa ngasih solusi, tapi paling nggak kamu bisa lega," ucap Budi tulus. Ucapan itu membuat hati Rara hangat. Ia teringat Nenek Siti yang dulu selalu memberinya tempat aman untuk berbicara. Kini, setelah nenek tiada, Budi seolah menjadi sosok pengganti. Ia tidak menasihati panjang lebar, tapi kehadirannya saja sudah cukup membuat Rara merasa tidak sendirian. Hari itu, mereka menghabiskan waktu dengan berjalan-jalan menyusuri jalan setapak menuju sawah. Budi bercerita tentang cita-citanya ingin menjadi guru, meski kondisi keluarganya sederhana. "Aku pengen ngajarin anak-anak di kampung ini biar mereka punya mimpi lebih tinggi. Soalnya aku nggak mau mereka mikir nasib cuma berhenti di sawah," kata Budi penuh semangat. Rara mendengarkan dengan kagum. Baginya, Budi selalu punya cara untuk membuat hidup terasa lebih ringan. Meski hidupnya juga penuh kesulitan, ia tidak pernah kehilangan semangat. Itu yang membuat Rara merasa nyaman berada di dekatnya. "Kalau kamu, Ra, pengen jadi apa?" tanya Budi sambil menatapnya. Pertanyaan itu membuat Rara terdiam. Seumur hidup, ia jarang sekali ditanya tentang mimpinya. Dina selalu meremehkan apapun yang ia lakukan, sehingga ia terbiasa menyimpan keinginannya sendiri. "Aku pengen bisa menulis. Aku nggak tahu nanti bisa jadi apa, tapi aku suka sekali bercerita," jawab Rara pelan. Budi tersenyum lebar. "Wah, itu keren banget. Kamu harus terus nulis, Ra. Siapa tahu suatu hari tulisanmu bisa bikin orang lain terinspirasi. Jangan biarin kata-kata Dina bikin kamu ragu." Kata-kata itu begitu sederhana, tapi bagi Rara, rasanya seperti embun yang menyejukkan hati yang panas. Ia jarang sekali mendapat dukungan, sehingga ketika Budi mengucapkannya, ia hampir meneteskan air mata. Hari-hari berikutnya, Budi semakin sering menemani Rara. Kadang ia datang hanya untuk mengajaknya berjalan sore. Kadang ia membawakan buah dari kebun ayahnya. Kadang juga ia duduk diam di teras rumah Rara, sekadar menemani tanpa banyak bicara. Kehadiran itu membuat Rara merasa lebih kuat menghadapi hari-hari berat bersama Dina. Suatu sore, ketika mereka duduk di pinggir sawah, Rara bercerita tentang salah satu kejadian yang membuatnya paling sakit hati. Tentang lomba menulis yang pernah ia ikuti,
dan bagaimana Dina mengejeknya meski ia berhasil masuk 10 besar. Suaranya bergetar saat menceritakan, tapi Budi mendengarkan dengan serius. Ra, jangan pernah remehkan pencapaianmu sendiri. Kamu masuk 10 besar itu udah hebat. Dina mungkin gak ngerti, tapi aku ngerti. Aku percaya kamu punya bakat, kata Budi tegas. Rara menatap sahabatnya itu. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar dihargai. Ada seseorang yang melihat usahanya, yang tidak langsung meremehkan. Malam itu, ketika Rara berbaring di kamarnya, ia merenungkan kata-kata Budi. Ia merasa sedikit lebih kuat. Meski Dina masih akan terus menghinanya, kini ia tahu ada seseorang yang akan selalu mendukungnya. Dan itu cukup untuk membuatnya bertahan. Persahabatan mereka terus tumbuh. Budi tidak hanya menjadi tempat berbagi, tapi juga penopang emosi yang selama ini Rara sembunyikan. Bersamanya, Rara mulai belajar bahwa tidak semua orang akan merendahkan. Masih ada yang mau mendengar, masih ada yang percaya. Dan pelan-pelan, keyakinan itu menumbuhkan keberanian kecil di hati Rara. Keberanian untuk suatu hari nanti berdiri tegak, meski di hadapan kakaknya sendiri. Hari itu matahari bersinar terik, seakan membakar tanah dan membuat orang-orang lebih cepat kehilangan kesabaran. Rara baru saja pulang dari membantu Bu Wati mengangkat hasil panen jagung ke gudang kecil dekat rumah. Bajunya basah oleh keringat, tangannya penuh debu. Meski lelah, ia merasa senang bisa membantu. Setidaknya di luar rumah, ia masih bisa merasa berguna. Namun begitu melangkah masuk ke halaman rumah, suara yang sudah akrab menyambutnya. Rara, kamu kemana saja? Lihat rumah ini berantakan. Dasar nggak becus, teriak Dina dengan nada tinggi. Ia berdiri di beranda dengan tangan di pinggang, wajahnya tampak penuh amarah. Rara menelan ludah. Aku habis bantu Bu Wati, Din. Tadi dia butuh tenaga buat mindahin jagung ke gudang. Alasan? Kamu itu memang selalu cari-cari cara biar terlihat sibuk. Padahal kenyataannya, kamu malas. Orang kayak kamu bikin malu keluarga. Rara hanya diam. Ia sudah terbiasa mendengar ucapan itu, tapi kali ini rasanya berbeda. Suaranya begitu keras, dan sayangnya, beberapa tetangga yang kebetulan lewat berhenti dan menoleh. Mereka jelas mendengar kata-kata Dina. Din, jangan ngomong gitu di depan orang. Rara berbisik, berharap kakaknya menurunkan nada suaranya. Namun Dina justru semakin meninggi. Kenapa? Malu? Memang harus malu. Biar semua orang tahu, aku punya adik yang gak bisa diandalkan. Cuma numpang hidup, gak punya prestasi, gak ada gunanya. Kata-kata itu bagai cambuk keras di hati Rara. Ia merasakan wajahnya panas, matanya mulai berkaca-kaca. Beberapa tetangga saling pandang, sebagian menunduk, sebagian lagi terlihat kasihan. Namun tidak ada yang berani ikut campur. Semua hanya diam, menyaksikan adegan itu. Din, cukup. Suara Rara bergetar. Ia berusaha tegar, tapi tubuhnya gemetar. Ia ingin sekali membalas, ingin sekali berkata bahwa dirinya juga punya harga diri. Namun lidahnya keluh. Dina melangkah turun dari beranda, berdiri tepat di depan Rara. Dengar ya, Ra, kamu itu beban. Kalau bukan karena ibu, aku nggak mau satu rumah sama kamu. Kamu nggak ada apa-apanya dibanding aku. Rara tak mampu menahan lagi. Air matanya menetes, jatuh di pipinya yang basah oleh keringat. Ia menunduk, menutup wajah dengan tangannya. Situasi itu begitu memalukan, seakan seluruh kampung tahu betapa kecil dirinya di mata kakak sendiri. Tanpa berkata lagi, Rara berlari. Ia berlari melewati jalan tanah, melewati sawah yang luas, hingga akhirnya berhenti di sebuah tempat yang selalu memberinya ketenangan, makam Nenek Siti. Di tepi sawah itu, ada pohon besar yang menaungi makam sederhana dengan nisan putih. Nafas Rara tersengal, tubuhnya gemetar, tapi hatinya lega bisa sampai di sana. Ia berlutut di depan nisan, menangis sejadi-jadinya. Nek, kenapa Dina jahat sekali sama aku? Aku sudah berusaha sabar. Nek, aku sudah coba kuat,
Tapi kenapa sakit sekali? Aku malu. Aku nggak kuat lagi. Suara tangisnya pecah, terbawa angin sore yang sejuk. Di tempat itu, ia bisa jujur pada dirinya sendiri. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang menghakimi. Hanya makam nenek yang menjadi saksi betapa hancurnya hati seorang gadis muda karena hinaan dari saudaranya sendiri. Kenangan tentang nenek kembali datang, seakan nenek duduk di sampingnya, mengelus punggungnya. Rara mencoba mendengar kembali suara yang dulu menenangkannya. Sabar, Rara. Jangan biarkan kata orang menentukan siapa dirimu. Namun kali ini, suara itu terasa jauh. Hatinya terlalu hancur untuk benar-benar percaya. Ia memeluk lututnya, menggigil meski matahari belum benar-benar tenggelam. Tangisnya mengalir deras, bercampur dengan debu tanah yang menempel di wajahnya. Nek, aku ingin pergi jauh. Aku ingin bebas dari semua ini, bisiknya lirih. Di kejauhan, suara azan maghrib berkumandang. Rara masih duduk di sana, tubuhnya lemah. Ia tahu, pulang ke rumah berarti kembali menghadapi Dina. Tapi untuk saat ini, ia memilih tetap di makam nenek. Hanya di sana ia merasa diterima apa adanya, meski hanya oleh batu nisan yang bisu. Hari itu menjadi titik terendah dalam hidup Rara. Pertengkaran hebat dengan Dina bukan hanya melukai harga dirinya, tapi juga mematahkan semangatnya. Ia merasa benar-benar sendirian, tak punya siapa-siapa. Dan di tengah isak tangisnya, ia berdoa dalam hati agar suatu hari, ia bisa menemukan jalan keluar dari penderitaan ini. Malam itu udara di sekitar makam nenek terasa dingin. Embun mulai turun, membasahi rumput liar yang tumbuh di sekitar nisan putih. Rara masih duduk di sana, tubuhnya kaku karena terlalu lama menangis. Sesekali ia mengusap wajah dengan ujung kerudungnya, tapi air mata terus mengalir. Ia benar-benar merasa hancur. Namun, di tengah keputusasaan itu, tiba-tiba ada sesuatu yang berubah. Entah karena lelah atau karena doa yang ia panjatkan, pikirannya mulai tenang sedikit demi sedikit. Ia menatap nisan nenek dengan mata sembab, lalu berbisik lirih. Nek, aku nggak bisa terus begini. Aku harus kuat, kan? Kalau aku terus nangis, aku cuma bikin Dina senang. Angin malam berhembus pelan, seperti menjawab bisikannya. Rara menutup mata, mengingat semua nasihat nenek yang pernah ia dengar. Kata-kata itu datang kembali, satu persatu, jelas sekali. Seakan nenek benar-benar berada di sampingnya. Kalau kamu kuat menahan luka, nanti luka itu akan jadi kekuatanmu. Orang yang sabar itu bukan orang lemah, tapi orang yang paling kuat. Jangan biarkan kata orang menentukan siapa dirimu. Kalimat-kalimat itu berputar di kepalanya, membuat hatinya bergetar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rara merasa ada dorongan kuat dari dalam dirinya. Ia sadar, selama ini ia selalu menunggu pengakuan dari Dina. Ia ingin sekali dihargai oleh kakaknya. Tapi malam itu, di depan makam nenek, ia mulai mengerti bahwa ia tidak bisa terus berharap pada orang yang hanya ingin menjatuhkannya. Mulai sekarang, aku harus bisa hidup mandiri. Aku harus buktiin kalau aku bisa, tanpa perlu pengakuan siapapun, gumamnya sambil mengepalkan tangan. Air matanya masih jatuh, tapi kali ini berbeda. Ada rasa lega di dalamnya. Ia merasa seperti melepaskan beban yang selama ini ia pikul sendirian. Tangisnya berubah menjadi tekad. Setelah cukup lama, Rara bangkit berdiri. Lututnya lemas, tapi hatinya lebih kuat. Ia menatap nisan nenek sekali lagi. Nek, doakan aku. Aku akan berusaha jadi orang yang nenek banggakan, ucapnya sebelum berjalan pulang dengan langkah pelan. Keesokan harinya, Rara bangun lebih awal dari biasanya. Ia tidak lagi hanya sekadar menyapu halaman atau mencuci piring. Hari itu, ia memutuskan untuk mencari pekerjaan sampingan. Meski masih sekolah, ia yakin ada hal kecil yang bisa ia lakukan untuk mandiri. Ia tidak mau lagi bergantung pada belas kasihan Dina atau siapapun. Ia pergi ke pasar, bertanya pada beberapa pedagang apakah ada yang butuh bantuan. Beberapa menolak, tapi akhirnya seorang pedagang sayur bersedia memberinya pekerjaan membantu menata dagangan setiap pagi.
Upahnya memang tidak seberapa, tapi cukup untuk membuat Rara merasa berarti. Hari-hari pertama tidak mudah. Ia harus bangun lebih pagi, lalu bekerja di pasar sebelum berangkat ke sekolah. Badannya sering lelah, tapi setiap kali rasa capek datang, ia mengingat kembali tekad yang ia buat di depan makam nenek. Aku harus kuat. Begitu ia berulang-ulang berkata dalam hati. Budi yang tahu perubahan itu langsung mendukung. Aku bangga sama kamu, Ra. Kamu berani mulai dari hal kecil. Itu hebat banget, katanya suatu sore saat mereka duduk di pinggir sawah. Rara tersenyum, meski wajahnya letih. Aku nggak mau lagi nangis cuma karena Dina. Aku mau buktikan kalau aku bisa jalan sendiri. Budi mengangguk mantap. Itu baru Rara yang aku kenal. Perlahan, rasa percaya diri Rara mulai tumbuh. Meski Dina masih sering melontarkan kata-kata pedas, kali ini Rara tidak terlalu terguncang. Ia sudah punya pegangan. Ia tahu bahwa dirinya tidak sepenuhnya tak berguna. Ia bisa bekerja, ia bisa berusaha, ia bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Malam-malam ketika dulu ia habiskan untuk menangis, kini mulai ia isi dengan belajar menulis kembali. Ia menyalin kisah-kisah kecil dari pasar, menuliskan pengalaman sehari-hari dengan kata-kata sederhana. Tidak ada yang membacanya, tapi bagi Rara, menulis adalah cara untuk menjaga semangat tetap hidup. Suatu sore, ketika pulang dari pasar, Rara melewati makam nenek. Ia berhenti sebentar, menaruh setangkai bunga liar di atas nisan. Nek, aku sudah mulai berusaha. Aku tahu jalannya masih panjang, tapi aku nggak akan menyerah, katanya sambil tersenyum kecil. Saat itu, ia benar-benar merasa nenek mendengarnya. Seakan-akan roh nenek tersenyum bangga melihat cucunya akhirnya berani melawan rasa takut dan luka hatinya. Hari-hari berikutnya, meski tidak mudah, terasa lebih bermakna bagi Rara. Ia menemukan kekuatan baru dalam dirinya, sesuatu yang sebelumnya ia kira tidak pernah ada. Semua itu berawal dari tangis panjang di depan makam nenek. Tangis yang justru menjadi titik balik, awal dari perjalanan baru dalam hidupnya. Rara mulai merasakan ada semacam energi baru yang tumbuh dalam dirinya setelah kejadian di makam nenek. Air mata yang ia tumpahkan seakan menyapu habis beban yang selama ini ia pendam. Ia pulang ke rumah dengan langkah yang lebih ringan. Meski Dina tetap bersikap dingin, kali ini Rara tak terlalu memedulikannya. Ia mulai mengubah cara pandangnya terhadap hidup. Keesokan harinya, Rara mendatangi Bu Sulastri, seorang ibu guru yang tinggal di kampungnya. Sejak kecil, Rara sering membantu Bu Sulastri membereskan rumah atau menjaga warung kecil milik keluarga itu. Kali ini, ia datang bukan hanya untuk membantu, tapi juga untuk belajar. Bu, saya ingin belajar mengetik dan menulis surat di komputer, kata Rara dengan suara pelan. Bu Sulastri menatapnya terkejut, lalu tersenyum. Tentu saja boleh. Nak, kamu memang anak yang rajin. Hari-hari Rara mulai dipenuhi dengan belajar. Ia belajar mengetik, belajar menulis dengan baik, bahkan sesekali Bu Sulastri memberinya buku-buku sederhana untuk dibaca. Rara merasa ada semangat baru dalam dirinya. Ia ingin bisa bekerja, menghasilkan uang, dan membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia mampu berdiri tanpa harus selalu dibandingkan dengan Dina. Tak hanya itu, Rara juga mulai membantu tetangga-tetangga di kampung. Ada Pak Jaya yang sering sakit-sakitan dan butuh bantuan di sawah. Ada Ibu Marni yang menjual sayur di pasar dan sesekali meminta Rara menggantikan menjual ketika ia sakit. Rara melakukannya dengan senang hati. Setiap senyum dan ucapan terima kasih dari mereka membuat hatinya hangat. Ia merasakan ada arti dalam dirinya, sesuatu yang tak pernah ia dapatkan ketika berada di rumah bersama Dina. Budi juga tetap ada di sampingnya. Melihat Rara mulai aktif, Budi semakin mendukung. Ra, kamu itu hebat. Kamu nggak sadar aja. Orang kampung ini mulai kenal kamu bukan sebagai adiknya Dina, tapi sebagai Rara yang suka nolong orang, kata Budi suatu sore ketika mereka duduk di tepi sawah. Ucapan itu membuat dada Rara terasa hangat. Ia menunduk, tersenyum kecil, dan merasa ada harapan baru. Pelan-pelan, perubahan itu terlihat.
Orang-orang kampung mulai menyapa Rara dengan lebih ramah. Bahkan ada beberapa yang datang ke rumah hanya untuk meminta bantuannya. Dina yang melihat hal itu sempat sinis. Tapi kali ini Rara sudah tak terlalu peduli. Ia belajar menguatkan dirinya. Seperti pesan nenek yang selalu ia ingat. Sabar, rendah hati, dan percaya diri. Meski jalannya masih panjang, Rara tahu satu hal. Ia sudah mulai melangkah. Jalan baru terbuka di depannya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa percaya bahwa ia mampu menentukan arah hidupnya sendiri. Hari itu, suasana rumah terasa tegang. Dina baru saja pulang dari kota, membawa belanjaan banyak, seperti biasa ingin menunjukkan bahwa dirinya lebih hebat. Ia meletakkan barang-barang itu di meja dengan suara keras, seolah ingin semua orang tahu keberhasilannya. Rara yang sedang membantu ibu menjemur pakaian, berusaha tetap tenang. Namun, Dina mulai bicara dengan nada merendahkan. "Lihat, Ra, kalau kamu rajin dan pintar kayak aku, kamu juga bisa beli semua ini. Sayangnya kamu itu cuma bisa bantu orang, kerja kecil-kecilan, gak ada hasilnya," ucap Dina sambil menatap sinis. Rara menarik napas panjang. Selama ini, ia selalu memilih diam. Tapi kali ini berbeda. Hatinya sudah lebih kuat. Ia menatap Dina, lalu berkata dengan tenang, "Dina, cukup. Kamu boleh menghina aku dulu, tapi sekarang tidak lagi. Aku memang bukan seperti kamu, tapi aku bahagia dengan apa yang aku lakukan. Aku tidak butuh barang mewah untuk merasa berarti." Dina terdiam sejenak, wajahnya tampak kaget mendengar keberanian Rara. Ia mencoba membalas, "Bahagia? Apa yang bisa bikin kamu bahagia hidup begini?" Rara menatap lurus ke arah kakaknya. "Aku bahagia karena aku bisa membantu orang. Aku bahagia karena orang menghargai aku bukan karena uang, tapi karena ketulusan. Dan aku bangga dengan diriku sendiri. Kamu tidak bisa lagi merendahkan aku." Suasana hening. Ibu yang sejak tadi mendengar hanya bisa menunduk. Air matanya menetes tanpa suara. Dina tampak ingin berkata sesuatu, tapi tidak ada kata yang keluar. Matanya menunjukkan keterkejutan, mungkin juga rasa tidak percaya bahwa adik yang selalu ia remehkan kini berani melawan. Tanpa menunggu reaksi lebih jauh, Rara berdiri, lalu berjalan keluar rumah. Dadanya berdebar, tapi juga terasa lega. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia berani menyuarakan harga dirinya di depan Dina. Meski Dina belum mengakui kesalahannya, Rara tahu satu hal penting. Ia telah menang atas rasa takutnya sendiri. Beberapa hari setelah konfrontasi itu, suasana rumah terasa berbeda. Dina lebih banyak diam, meski masih menyimpan gengsi. Rara sendiri lebih tenang. Ia merasa sudah melepaskan beban yang selama ini menekan. Hidupnya terus berjalan dengan pekerjaan dan kegiatan sosial yang ia jalani. Suatu sore, ketika Rara baru pulang dari membantu anak-anak belajar di balai desa, ia mendapati sebuah surat tua di meja kamarnya. Surat itu berwarna kecoklatan, dengan tulisan tangan yang ia kenal betul, tulisan Nenek Siti. Tangannya bergetar saat membuka lipatan kertas itu. Isinya sederhana, namun membuat air matanya menetes. "Rara, cucuku sayang. Jika kau membaca surat ini, berarti waktuku sudah lama berlalu. Aku ingin kau tahu, ada satu hal yang sengaja kusimpan darimu dan Dina. Harta sejati keluarga kita bukan emas atau uang, melainkan catatan yang kakekmu tinggalkan. Dalam kotak kayu di lemari tua, ada dokumen penting tentang tanah warisan keluarga. Aku tahu Dina akan lebih peduli pada harta, maka kusimpan rahasia ini untukmu. Bukan agar kau membalas dendam, tapi agar kau paham, kekuatan hidupmu bukan dari pengakuan orang lain, melainkan dari kebenaran yang kau genggam sendiri." Rara segera mencari kotak kayu itu di lemari tua kamar nenek. Ia menemukannya, penuh debu, tapi masih terkunci rapi. Dengan hati-hati, ia membuka. Benar, di dalamnya ada dokumen-dokumen lama, sertifikat tanah, catatan keluarga, dan sepucuk tulisan kakeknya tentang sejarah panjang keluarga mereka. Ternyata tanah yang selama ini diperebutkan secara diam-diam oleh Dina hanyalah sebagian kecil dari apa yang sebenarnya diwariskan.
Semua tercatat jelas dalam dokumen itu. Rara terdiam lama. Ia menangis, bukan karena senang mendapat warisan, tapi karena merasa nenek benar-benar mempercayainya. Surat itu membuatnya sadar, semua penghinaan Dina selama ini hanyalah bayangan kosong. Yang penting bukanlah siapa yang lebih kaya, tapi siapa yang berani hidup dengan kebenaran. Malam itu, ia duduk di depan makam nenek, membaca surat itu sekali lagi sambil tersenyum dalam tangis. Terima kasih, Nek. Aku sudah mengerti sekarang. Kekuatan sejati bukan dari harta atau pujian, tapi dari hati yang tenang dan keberanian melangkah. Rara menatap langit malam yang penuh bintang. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar merdeka. Luka yang dulu begitu dalam kini berganti dengan kebebasan. Bebas dari hinaan, bebas dari rasa rendah diri, dan bebas untuk menentukan jalan hidupnya sendiri.